Pemirsa, selanjutnya informasi menuju puncak ibadah haji akan disampaikan oleh rekan Gema Tanjung. Gema, silahkan Gema. Baik, terima kasih Valencia. Pemirsa, menghitung hari sebentar lagi akan ada menuju puncak ibadah haji di tahun 2024. Kita akan melihat tahapan apa saja yang akan dijalani oleh para jemaah haji di pekan ini. Kita langsung akan melihat bagaimana tahapan haji yang akan dijalankan oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci, tepatnya nanti di pekan ini pada tanggal 14 Juni 2024 akan ada pemberangkatan jemaah haji dari Makkah menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, kemudian wukuf akan dijalankan oleh para jemaah haji di tanggal 15 Juni 2024 dan di tanggal 16 Juninya ini di Arab Saudi akan dilaksanakan Hari Raya Idul Adha. Kemudian di tanggal 17 hingga 19 Juni ini akan memasuki hari tasyrik 1, 2, dan juga 3, yaitu di nafar awal dan juga nafar sani. Nah, pemirsa, hari tasyrik ini menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah 3 hari setelah Idul Adha. Artinya dari bahasa Arab serapan adalah menjemur sesuatu. Karena pada zaman dulu ketika belum ada teknologi, daging hewan kurban ini dipanaskan di bawah terik matahari. Dan menurut Nahdlatul Ulama atau NU dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hari tasyrik ini adalah hari makan dan minum serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama 3 hari tasyrik ini umat muslim dilarang untuk berpuasa dan menikmati daging dari hewan-hewan kurban yang dilaksanakan di Idul Adha. Nah, kemudian pemirsa, tahapan selanjutnya adalah di bulan Juli ini adalah pemulangan gelombang pertama untuk para jemaah haji di tanggal 22 hingga 3 Juli 2024. Kemudian di tanggal 7 Juli ini adalah tahun baru Hijriah dan juga di tanggal 4 hingga 21 Juli adalah pemulangan gelombang kedua para jemaah haji. Jadi di bulan Juli nanti seluruh jemaah haji di Indonesia akan dipulangkan menuju tanah air karena memang untuk para jemaah haji ini akan diperbolehkan untuk tinggal di tanah suci ini sekitar 41 hingga 42 hari dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian untuk menuju ke puncak ibadah haji ini akan dilangsungkan wukuf. Wukuf di Padang Arafah adalah salah satu tahapan penting dalam rangkaian ibadah haji. Nantinya para jemaah akan berdiam diri, berzikir, beristighfar, bersolawat, dan juga berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 17 Zulhijjah di tahun ini, di mana tanggal 6 Zulhijjah ini akan jatuh di tanggal 13 Juni 2024. Nah, pemirsa, wukuf ini masuk dalam rukun haji bersama dengan ihram, tawaf, ifadah, sa'i, cukur, dan tertib. Jadi jika melewatkan wukuf, maka haji tidak akan sah. Nah, karena banyaknya jemaah lansia di ibadah haji tahun ini, maka jemaah lansia dan juga disabilitas tidak perlu khawatir karena tetap akan bisa melaksanakan wukuf dengan keterbatasan fisik. Karena penyelenggaraan haji telah menyiapkan fasilitas safari wukuf. Peserta safari wukuf ini diperuntukkan bagi jemaah dengan kondisi khusus, umumnya yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi keperluan pribadi seperti makan, mandi, dan lainnya. Nah, prosedurnya yang akan disiapkan oleh para penyelenggara ini adalah akan disiapkan mobil ambulans yang telah dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan bagi jemaah yang sudah terdaftar untuk mengikuti safari wukuf. Kemudian akan diberangkatkan ke Arafah dan di Arafah akan beribadah selama beberapa jam, kemudian kembali ke penginapan setelah maghrib. Nah, untuk safari wukuf ini akan ditentukan tadi dengan per sektor 27 jamaah dan juga akan melibatkan seluruh penyelenggara haji yang berfokus di kesehatan para lansia. Nah, kemudian setelah wukuf nanti akan ada bermalam di Muzdalifah, tepatnya di Mina. Maka untuk mempermudahkan dan juga untuk mengutamakan keselamatan dari para jamaah haji akan dilaksanakan skema murur pada tahun ini. Nah, skema murur ini diterapkan sebagai ikhtiar dari pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa jemaah haji dengan cara melintas di Muzdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah tidak turun ketika melalui Muzdalifah dan langsung menuju ke tenda di Mina. Karena untuk tahun ini area jemaah haji Indonesia di Muzdalifah akan mendapatkan jatah luas sebesar 82.350 meter persegi. Nah, skema murur ini akan menyasar sekitar 25% dari jemaah haji Indonesia dengan resiko tinggi. Nah, 25% ini
dihitung adalah sekitar 55.000 jemaah untuk yang program reguler. Nah, kemudian juga nantinya pergerakan dari Arafah ke Mina untuk yang skema murur ini akan dilaksanakan pada pukul 19 hingga 22 waktu Arab Saudi. Nah, jika dibandingkan di tahun 2023 pemirsa, jemaah ini akan menempati Mina Jadid. Tapi tahun ini jemaah Indonesia tidak lagi ke Mina Jadid, akan langsung ke Mina. Dan bertambahnya jumlah jemaah tahun ini juga memperkecil space bagi para jemaah haji. Di tahun lalu ini satu jemaah haji mendapatkan space sekitar 0,45 meter persegi, tetapi untuk di tahun ini karena banyaknya jemaah haji Indonesia yang ke Tanah Suci, maka akan mendapatkan sekitar cuma 0,25 meter persegi. Nah, kalau untuk yang skema normal, ini akan diberangkatkan ke Musdalifah pada pukul 22.00 hingga selesai untuk pemberangkatan bermalam di Mina. Nah, kemudian ketika sudah tiba di Mina, maka akan bermalam dan juga disediakan tenda oleh penyelenggara. Nah, kita akan melihat bagaimana kesiapan dari tenda yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara haji. Nah, bus yang akan menuju ke Arafah ini akan ditandai dengan stiker di mana jemaah wajib menunjukkan smart card-nya. Smart card ini wajib dibawa kemanapun oleh jemaah haji karena ada pembatasan untuk masuk ke daerah Arafah dan juga ke Mina. Kemudian juga ada aturan baru di mana tenda hanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler sehingga untuk khusus tidak diperbolehkan untuk bermalam di tenda tersebut, di mana untuk tahun ini tenda yang dipersiapkan untuk jemaah haji reguler ini total untuk jemaah haji reguler adalah sekitar 213.000 jemaah. Nah, kemudian dikarenakan tahun lalu sempat ada keluhan habisnya air bersih, maka di tahun ini sudah dibangun dan dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan air cadangan di tenda Mina. Kemudian juga sudah ada perombakan sejumlah tenda Mina yang sudah direnovasi, maka akan dilengkapi dengan pendingin atau AC dan juga dinding gypsum board, sehingga skema murur ini akan mempermudah dan juga memperlancar seluruh jamaah yang memiliki risiko tinggi ketika akan bermalam di Mina, dan juga sudah disiapkan tenda-tenda bagi para jamaah agar dapat melaksanakan ibadah secara aman dan juga nyaman. Dan pemirsa, kita akan mendoakan seluruh saudara kita yang saat ini sedang di Tanah Suci, semoga mereka tetap menjaga kesehatan dan juga ketika pulang ke tanah air ini menjadi haji yang mabrur. Dan demikianlah untuk segmen Fact Check kali ini pemirsa. Tetapi Metro Siang masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Mie Sedap Soto, nomor 1 soto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.